Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu kanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanadkum lakum nasroh al-khabar waki bibantu wasi halian. Makum Amanda Putri Media ini mendedikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Kali Cikarang di Kampung Ketapang RT 2 RW 2 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi menelan korban. Satu anak hanyut terbawa arus saat berenang dengan temannya. Kejadian terjadi pada Selasa 2 Juli pukul 3 sore saat kedua anak yang sama-sama berusia 7 tahun yakni D dan Al tengah berenang melintasi eretan yang menghubungkan Kampung Ketapang dengan kampung lainnya. Keduanya terbawa arus. Al berhasil diselamatkan, namun D hingga sore kemarin belum ditemukan. Penjaga perahu Rio yang berusia 65 tahun mengatakan sebelum kejadian dirinya sudah melarang keduanya berenang di Kali Cikarang. Namun larangannya tak dihiraukan oleh keduanya dengan tetap menceburkan diri. Sebelum korban dinyatakan tenggelam, Rio yang tengah berjaga di eretan penyeberangan itu dihampiri oleh adik korban yang juga berada di lokasi kejadian. Dia memberitahu bahwa ada yang hanyut terbawa arus. Menurutnya Kali Cikarang di Kampung Ketapang ini memang kerap dijadikan tempat anak-anak untuk mandi dan bermain. Meski begitu, masyarakat sekitar bantaran kali kerap mengingatkan anak-anak untuk tidak berenang. Sementara petugas BPBD Kabupaten Bekasi, Andika Rahman menerangkan bahwa arus Kali Cikarang cukup deras. Korban diduga tidak bisa berenang di tengah derasnya arus sungai hingga tenggelam dan terseret arus. Salah satu anak berhasil diselamatkan warga yang melihat dan satu lagi tenggelam. Saat ini pihaknya bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari para relawan dan TNI Polri masih melakukan pencarian terhadap D yang terseret arus Kali Cikarang. Dalam proses pencarian dibentuk 2 tim untuk menyisir di air menggunakan perahu karet dan darat. Berita selanjutnya, sebanyak 20 rumah burung hantu atau rubuha bakal dibangun Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Pembangunan rubuha diklaim dapat mengendalikan hama di lahan pertanian warga. Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid mengatakan pada Selasa 2 Juli sudah dilakukan penganggaran yang masuk dalam kebijakan umum anggaran pada pembahasan APBD perubahan mendatang. Menurut Abdillah, pihaknya mengalokasikan sebesar 5 juta rupiah untuk satu rubuha. Sehingga untuk 20 rubuha dialokasikan anggaran pembangunan sebesar 100 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, jenis burung hantu Tito alba dapat memakan hama untuk menjaga pertumbuhan padi hingga panen, yang diinisiasi saat melakukan pengendalian hama tikus pada tanaman padi. Ini merupakan inovasi kelompok petani yang mendukung pertanian di Kabupaten Bekasi. Apabila berhasil dapat mengusir hama, maka tidak hanya di wilayah Sukatani, nantinya bisa juga di wilayah lainnya. Abdillah juga menambahkan kondisi persawahan terkait hama tikus bisa berbeda. Berita selanjutnya, sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan orang pengendara motor terjebak di jalan yang baru saja dicor. Pengendara motor tersebut terjebak di dalam semen yang masih basah hingga memancing amarah warga. Peristiwa ini terjadi di Kampung Penyairan Jompo RW 2 Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa 2 Juli 2024 sekitar pukul 7.30. Ketua RW 2 Uden Suherman mengetahui pada saat pengendara itu terjebak di jalan yang baru saja dicor, warga tidak mau menolong dan warga geram dengan pengendara tersebut. Hanya saja Uden merasa kasihan melihat pengendara itu kesulitan keluar dari kubangan semen. Apalagi pengendara motor itu seorang pria lanjut usia. Uden kemudian berinisiatif untuk membantunya. Kemudian saat pengendara motor tersebut terperosok, ada warga yang merekam hingga akhirnya videonya tersebar dan viral di media sosial. Beruntung kerusakan jalan itu tidak terlalu parah. Sebelum diterobos pengendara itu memang jalannya tidak ada
tanda larangan untuk melewati jalan itu. Tetapi ada brikade dan tulisan bahwa ruas jalan tersebut sedang diperbaiki. Menurutnya, pengendara motor itu melihat ada sedikit celah untuk melintas jalan yang kondisi coran masih basah, hingga akhirnya dia memaksa menerobos karena dikira sudah kering. Berita selanjutnya, dalam tol Cimanggis Cibitung selesaikan uji laik fungsi. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Kota Bekasi yang berbahagia dan seluruh warga Kota Bekasi khususnya dan umumnya seluruh warga negara Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kota Bekasi mengadakan gebiar Muharraman yang insya Allah akan digagas dan disatukan dengan berbagai elemen, diantaranya pemerintah Kota Bekasi, MUI, dan masjid-masjid yang ada di sekelilingnya, serta para santri yang mondok di pesantren ataupun yang sekolah. Dengan gebiar Muharraman tahun ini insya Allah perdana, ya mudah-mudahan harapan kita ada satu terobosan baru. Harapan kami mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama yang belum paham tentang hal ini, terutama anak-anak yang masih belum dewasa, di mana Muharraman ini memberikan satu kegiatan yang cukup monumental ya di Kota Bekasi ini, diantaranya kepada anak-anak santri, santriwan, dan kepada anak-anak sekolah, baik itu dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan diberikan kepada mereka kesempatan untuk membentuk kebiasaan kebaikan dalam rangka menambah keilmuan atau menambah ilmu pengetahuan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membiasakan kebiasaan yang baik kesehariannya, sehingga dengan kegiatan yang ini banyak manfaat yang akan diambil oleh masyarakat Kota Bekasi khususnya dan umumnya kepada anak-anak yang insya Allah ikut berlomba. Di antaranya lomba yang akan diadakan satu offline, yang kedua adalah online, dan di antaranya adalah musabaqoh Qatil Quran, membaca kitab kuning, dan hadroh, serta yang online banyak sekali ya yang insya Allah akan disampaikan kepada masyarakat. Ada musabaqah tilawatil Quran, ada azan, ada pidato, atau ada marawis dan sholawat, serta puisi yang nuansa Islam. Sehingga anak-anak kita untuk membentuk hal-hal yang membuat mereka maju ke depan atau yakin pede untuk melanjutkan keberagaman dalam keislaman ini, menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak kita, generasi yang akan datang, yang hebat, yang maju, yang nuansa Islami, tidak membiarkan waktu-waktu luangnya, sehingga dengan kegiatan ini insya Allah banyak manfaatnya yang akan dicapai, akan diraih oleh anak-anak kita sekalian. Kami sebagai ketua dari forum ini atau gebiar Muharraman ini menghimbau dan mengajak kepada anak-anak santri-santriwan dan anak-anak sekolah, baik di madrasah ataupun di sekolah umum, untuk bersama-sama meramaikan, mengadakan kegiatan-kegiatan ini yang insya Allah ada profit atau hadiah bagi anak-anak yang berprestasi. Harapan kami mudah-mudahan bisa mendaftarkan diri, baik langsung datang ke MUI ataupun kepada orang-orang tertentu yang tahu alamatnya, yang hafal, sehingga anak-anak kita walaupun tidak sempat datang ke kantor MUI masih bisa berlomba di rumah masing-masing, dan insya Allah nanti akan dipandu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga kegiatan ini manfaat yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Sehingga kami tujuan yang pertama adalah mencari bakat anak-anak kita dalam rangka cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara informasi yang kami sampaikan secara langsung ini yang kami berikan kepada teman-teman, dan silakan bisa menghubungi ke MUI Kota Bekasi di lingkungan Islamic Center Kota Bekasi, dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan informasi bisa bertanya kepada teman-teman yang lain yang sudah hafal, sehingga kami membuka dan terbuka untuk umum dalam rangka kegiatan yang perdana ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh
anggota dan segenap panitia, terutama yang telah banyak memberikan kontribusi, terutama kegiatan dengan lancar dan baik, sempurna. Mudah-mudahan kesempurnaan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas bantuan yang begitu manfaat untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, terutama kepada teman-teman, kepada saudara, kepada seluruh halayak yang ada di Kota Bekasi yang pernah ikut partisipasi dalam rangka kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dengan lancar dan insya Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau toh mungkin ada hal-hal yang kurang pas, mungkin kelemahan kami, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan untuk yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, ingin kita meningkatkan yang terbaiknya, khususnya untuk anak-anak masyarakat Kota Bekasi khususnya dan umumnya, kepada seluruh warga yang mendengar, yang melihat kegiatan ini, dan mudah-mudahan di tempat lain juga bisa mengadakan yang lebih hebat lagi, karena ini adalah untuk meneruskan generasi yang akan datang. Itu mungkin ucapan kami. Sekali lagi, bila ada hal yang kurang berkenan sebagai manusia yang banyak alfa dan hilaf, kami atas nama Ketua Forum Gebiar Muharramah Kota Bekasi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Media nih. Berita selanjutnya, pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Segmen Nagrek Cibitung telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Badan Usaha Jalan Tol PT Cimanggis-Cibitung Tollways. Bahkan uji laik fungsi juga telah dilakukan. Uji laik fungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Segmen Nagrek Cibitung merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 yang dilakukan pada 11 hingga 14 Juni 2024 dan menjadi rangkaian terakhir sebelum nantinya dioperasikan. Adapun ULF dilakukan guna memastikan semua spesifikasi teknis, persyaratan maupun perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol telah sesuai standar manajemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik. Dalam keterangan resmi Badan Pengelola Jalan Tol dijelaskan bila usai rangkaian ULF dilakukan, kemudian akan dilakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat laik fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan sertifikat laik operasi dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Dengan demikian, jalan tol tersebut dapat dioperasikan sesuai masa pengoperasiannya oleh Badan Usaha Jalan Tol. Jalan tol Cimanggis-Cibitung menjadi akses penghubung wilayah Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi. Kemudian semakin menambah kapasitas jalan yang melintasi 4 wilayah, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Ketika beroperasi penuh, nantinya akan tersambung dengan jaringan jalan tol Jorduan lainnya, yakni Jalan Tol Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, dan Cibitung Cilincing. Mengakhiri berita pada hari ini, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Indira Suryani menilai Kepolisian Daerah Sumatera Barat tergesa-gesa menyimpulkan penyebab kematian Afif Maulana. Menurut polisi, Afif tewas karena terjatuh dari jembatan Kuranji, Kota Padang pada Sabtu malam 9 Juni lalu, sementara LBH Padang menilai bocah berusia 13 tahun tersebut tewas karena dianiaya polisi. Indira menilai kesimpulan tersebut terlalu tergesa-gesa karena polisi belum memeriksa 18 saksi yang juga menjadi korban penyiksaan. Menurut Indira Suryani di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Juli 2024, Polda sangat tergesa-gesa. Mereka baru memeriksa sekian saksi, ayah korban, lalu saksi F dan saksi A yang diamankan di Polsek Kuranji. Belum ada pemeriksaan saksi-saksi lain yang diamankan juga. Indira mengatakan keluarga korban merasa ada kejanggalan dari cerita polisi. Sampai sekarang, Indira melanjutkan mereka meyakini Afif meninggal karena penyiksaan. Indira menegaskan baik kuasa hukum maupun keluarga tidak pernah mengubah pernyataan tersebut. Indira juga mengatakan Polda beberapa kali mengubah statement dalam pernyataannya.
Jenazah Afif Maulana ditemukan seorang warga di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada Ahad 9 Juni 2024. Kepada pihak keluarga, polisi menyatakan Afif tewas karena melompat setelah menghindar dari kejaran anggota polisi yang berupaya mencegah terjadinya tawuran pada malam sebelumnya. Keluarga tak percaya dengan cerita itu setelah melihat kondisi jenazah Afif. Mereka lantas melaporkan masalah ini ke LBH Padang. Hasil investigasi LBH Padang menyatakan Afif tewas karena penyiksaan, bukan melompat. Pasalnya di tubuh Afif terlihat bekas jejakan sepatu orang dewasa. LBH Padang juga menyatakan tak terdapat bekas luka seperti orang terjatuh di tubuh Afif. LBH Padang juga menyatakan mendapatkan kesaksian jika Afif Maulana tertangkap oleh sejumlah anggota polisi. Selain itu terdapat pula 18 korban lainnya yang mengaku ditangkap polisi dan mendapat penyiksaan. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat tetap membantah jika Afif Maulana tewas karena dianiaya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono bersikeras Afif tewas karena melompat dari atas jembatan. Suharyono pun membantah adanya penyiksaan terhadap 18 orang yang ditangkap anggotanya. Dia menyatakan hal itu hanya kesalahan prosedur. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.